Perayaan selesainya ujian tingkat SMA dan SMK dicoreng dengan kegiatan tidak terpuji dari sekelompok pelajar. Kelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor ini melakukan konvoi keliling kota Medan, mulai dari Jalan Iskandar Muda sampai ke kawasan Jalan Setiabudi. Dengan menggeber sepeda motornya, para pelajar ini seolah mencari onar dengan pengendara jalan yang melintas. Bahkan di kawasan Jalan Setiabudi, pelajar melakukan aksi pelemparan secara membabi buta ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar lokasi dengan batu dan balok kayu. Mengetahui kejadian ini, kepolisian dari Polsek Sunggal langsung membubarkan para pelajar dan berhasil menangkap 2 orang. Euforia setelah selesai ujian. Tadi di kawasan Setiabudi ada beberapa rumah-rumah warga juga yang dilempari, Pak. Ada sebagian ya, kita monitor. Ini lagi kita cari yang seperti itu. Kalau yang kelompok-kelompok kecil sedang kita ikuti. Sehari sebelumnya, tawuran juga pecah di Jalan Gatot Subroto, simpang Jalan Ayahanda Medan. Pelajar yang berhasil diamankan akan dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi tawuran antar pelajar di kota Medan, Sumatera Utara sore tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan laporan situasi terkini dari beberapa titik arus mudik. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Acara ini dipersembahkan oleh 7 hari jelang Idul Fitri, jumlah pemudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai meningkat. 404.000 pemudik telah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Tercatat ada 5.550 kendaraan roda 4 dan 1.409 roda 2 yang telah menyeberang melalui Pelabuhan Merak hari ini. Polda Banten menyiapkan skenario yang jika kantong parkir pelabuhan semakin padat, diantaranya penutupan jalan menuju Pelabuhan Merak serta kontraflow atau one way di Tol Merak. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, belasan ribu pemudik hari ini bertolak ke sejumlah lokasi tujuan. Ruang tunggu dan peron masih dipadati penumpang. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 61 perjalanan kereta per hari dengan kapasitas rata-rata 36.000 kursi. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Stasiun Pasar Senen sudah menyiapkan 28 kereta api. 2 diantaranya merupakan kereta tambahan. Sementara arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama malam ini terpantau ramai lancar. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melintas perharinya meningkat sebanyak 30%. Arus masih didominasi kendaraan bermuatan besar seperti truk pengangkut barang dan bus antar kota. Di gerbang tol Palimanan Cirebon, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Sistem ganjil genap masih diberlakukan dari kilometer 47 hingga 188. 21.132 kendaraan sudah melintasi gerbang tol Palimanan hingga hari ini. Dan kini kita akan memantau situasi terkini arus mudik di sejumlah titik. Ada rekan kami di Pelabuhan Merak, Stasiun Senen, Gerbang Tol Cikampek Utama, dan Gerbang Tol Palimanan. Kita akan menuju ke Mahathir Muhammad di Pelabuhan Merak, Banten terlebih dahulu. Bagaimana keadaan di sana, Mahathir?
Ya, Abraham, untuk keadaan pada malam hari ini memang benar sekali disampaikan oleh Abraham, kurang lebih ada 550 ribu kendaraan roda 4 sudah melintas, namun ini jumlahnya itu perharinya ya 550 mobil. Namun kalau untuk jumlah keseluruhan dari 10 hari menjelang Idul Fitri hingga 6 hari menjelang Idul Fitri, yaitu pada hari ini, untuk kendaraan roda 4 atau mobil ini sudah melintas dari Pelabuhan Merak Bakauheni, Pelabuhan Merak maksud kami, menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Ini sebanyak kurang lebih 22.700 mobil. Ini sudah menggunakan jasa ASDP Indonesia Ferry cabang Merak menuju ke Bakauheni. Untuk penumpang sendiri saat ini jumlah keseluruhan dari 10 hari menjelang hingga hari ini, 6 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, sudah sebanyak 192.810 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Ini memang jumlah yang cukup besar angkanya, dan pada malam hari ini pun memang cukup terjadi peningkatan dari jumlah pemudik, khususnya untuk mobil dan juga motor. Memang jumlahnya masih didominasi oleh mobil, karena jumlahnya cukup banyak, karena di Pelabuhan Merak ini ada kurang lebih 7 dermaga. Dermaga yang masih menjadi favorit bagi para pemudik untuk menyeberang menggunakan mobil ini adalah dermaga 6 atau dermaga eksekutif, yang dimana memang dermaga eksekutif itu dari kapal ferinya itu bisa menampung dari kurang lebih 200 kendaraan, khususnya kendaraan mobil dan juga 200 kendaraan motor. Dan kalau di belakang kami, ini ada sebuah kapal feri yang bersiaga. Ini baru saja mengangkut dari kendaraan-kendaraan seperti mobil dan juga truk besar yang dapat menampung kurang lebih 150 dan juga 150 kendaraan yang nantinya akan berangkat menuju ke Bakauheni di setiap jamnya. Terus sementara itu, Abe kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad dari Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya kita akan menuju ke Nasta Safrina di Stasiun Pasar Senen. Kami melihat ada aktivitas penumpang yang cukup tinggi di belakang Anda. Nasta. Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Jelang sepekan Hari Raya Idul Fitri, antusiasme penumpang untuk mudik lebaran yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dilihat juga pemirsa di belakang saya ini, dari pantauan kami sejak dari sore hingga malam ini, Stasiun Pasar Senen ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Semakin malam semakin ramai. Dan juga dapat kami informasikan juga, perharinya ini Stasiun Pasar Senen memberangkatkan sebanyak 16.600 penumpang dari total kursi yang disediakan sebanyak 25.500 kursi. Adapun juga untuk kota favorit yang dipesan ini, untuk Jawa Barat yaitu Kota Bandung dan juga Cirebon. Kemudian Jawa Tengah ini yaitu Kota Semarang, Solo dan juga Purwokerto. Dan kemudian untuk Jawa Timur ini Kota Surabaya dan juga Malang. Kemudian juga dapat kami informasikan PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menyebutkan sudah ada 85% tiket yang sudah terjual untuk tanggal 22 April hingga tanggal 1 Mei 2022 mendatang. Namun dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, untuk tanggal 27 April hingga 1 Mei ini tiket keberangkatan yang ada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah habis terjual. Sehingga bagi pemirsa yang akan merencanakan mudik menggunakan transportasi kereta api, ini bisa memesan pasca Hari Raya Idul Fitri yaitu H+1 dan juga H+2. Ya, Abraham. Baik, terima kasih Nasta laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan selanjutnya kita akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama di Kerawang, Jawa Barat. Nadia Valerie, kalau disebutkan tadi di Stasiun Pasar Senen ada aktivitas penumpang yang cukup tinggi, bagaimana dengan intensitas kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama? Apakah tinggi juga? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk volume kendaraan di ruas tol Cikampek memang hari ini sudah mulai mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30%, di mana untuk jumlah malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat tercatat sudah ada lebih dari 32.000 kendaraan yang melintas. Jumlah ini meningkat dari prediksi awal PT Jasa Marga yang memperkirakan hingga malam hari nanti hanya akan ada 30.000 kendaraan yang melintas di sini. Untuk peningkatan volume kendaraan ini Abraham sudah terjadi sejak 2 hari lalu, Minggu 24 April, di mana untuk jumlahnya meningkat 30% dari prediksi awal sebesar 30.000
ribu kendaraan, jumlahnya meningkat hingga 39 ribu kendaraan. Hal yang sama terjadi pula kemarin Senin 25 April. Jasa Marga pada awalnya memprediksikan jumlah kendaraan di sini sebanyak 32 ribu kendaraan, namun ternyata jumlahnya juga melonjak 30% hingga 43 ribu kendaraan. Sementara untuk puncak arus mudik di sini, Abraham diperkirakan akan jatuh 2 hari ke depan, 28 hingga 29 April, dengan jumlah kendaraan diperkirakan yang melintas ada sebanyak lebih dari 131 ribu kendaraan. Kami informasikan Abraham dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan memilih jalur mudik melalui tol Cikampek, besok pada pukul 10 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada skema pengalihan arus lalu lintas menggunakan ganjil genap. Jadi untuk Anda yang akan melintas di sini diharapkan untuk mempersiapkan kendaraan Anda ataupun dapat memilih waktu mudik yang tidak bertepatan dengan pelaksanaan ganjil genap. Tetap hati-hati dalam berkendara meskipun saat ini situasinya tetap lancar, namun juga Anda harus waspada agar selamat sampai tujuan. Ya, kembali ke studio AB. Terima kasih Nadia Valerie. Laporan Anda dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita menuju ke gerbang tol Palimanan bersama rekan saya Nata Arman. Nata, informasi terkini dari tempat Anda melaporkan. Baik Abraham dan juga pemirsa, terkait dengan pemerintah kembali mengizinkan untuk melakukan aktivitas mudik lebaran tahun 2022. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, yang dimana untuk saat ini penerapan ganjil genap masih diberlakukan, namun untuk pada esok hari rencananya akan diperpanjang hingga dengan tol Kalikakung di kilometer 414. Dan untuk saat ini situasi memang belum terjadi lonjakan yang begitu signifikan terjadi, dan untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Dan tak hanya itu, untuk arus lalu lintas sendiri diprediksi akan terjadi puncak kepadatan yakni pada tanggal 28 April 2022 hingga dengan tanggal 30 April 2022, terutama ke arah Jawa Tengah. Karena memang diprediksi sebanyak 80 hingga 90 juta jiwa akan melakukan mudik di tahun 2022 ini. Setelah 2 tahun lamanya mereka sempat tertunda. Dan tak hanya itu, meskipun saat ini sudah kembali diizinkan untuk melakukan aktivitas mudik lebaran tahun 2022, namun tentunya penerapan protokol kesehatan juga tetap harus selalu diperhatikan. Karena rindu itu berat, maka mudik menjadi obat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Abraham. Terima kasih Nata Arman, laporan Anda dari gerbang tol Palimanan dan seluruh teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati penumpang. Pemudik sengaja pulang kampung lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang. Memasuki H-6 Lebaran, sejak pagi para calon penumpang domestik yang melakukan perjalanan mudik terus memadati area keberangkatan dan area counter check-in tiket Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebagian pemudik ingin lebih awal tiba di kampung halaman untuk menghindari penumpukan penumpang dan kenaikan harga tiket yang semakin mahal. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat, hari ini 100.000 pergerakan penumpang dan 750 pergerakan pesawat take-off landing di Bandara Suta. Kami menghimbau, walaupun ini extra flight tersedia, cukup, kita berharap sesuai dengan anjuran pemerintah, menghindari konsentrasi penumpukan jumlah penumpang di hari-hari puncak. Kita mengharapkan masyarakat ini bisa mudik untuk lebih cepat. Pengelola bandara juga sudah mengoperasikan kembali Terminal 1A untuk mengurai kepadatan penumpang. Tak kunjung bisa naik ke kapal, sejumlah pemudik mengamuk di Pelabuhan Merak. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan yang kami awali dengan insiden kora-kora yang terbakar di pasar. Inilah detik-detik saat wahana kora-kora di Pasar Malam Tuban terbakar. Kejadian ini pun langsung mengundang kepanikan pengunjung. Api yang semula membakar bagian bawah mesin pun menjalar hingga ke bagian lambung kora-kora.
Sejumlah pengunjung yang mencoba menyelamatkan diri terjatuh dari wahana kora-kora lantaran panik akan kobaran api. Pengelola wahana mengaku kobaran api berasal dari kain penutup mesin diesel. Pemudik ini meluapkan emosinya kepada petugas pelabuhan Merak lantaran telah menunggu berjam-jam, namun belum bisa naik ke kapal. Akibatnya banyak dari pemudik sepeda motor yang nekat menerobos pintu dan langsung tancap gas agar bisa menaiki kapal. Mereka menganggap petugas yang berjaga di pintu masuk lebih mengutamakan pemudik mobil yang kerap memberi tips ke petugas. Mencegah agar kondisi tidak semakin panas, petugas yang berada di area dermaga akhirnya memberi akses bagi pengendara sepeda motor untuk masuk ke dalam kapal. Ratusan warga ini rela mengantre demi minyak goreng curah di depan kantor Bupati Lumajang siang tadi. Dengan membawa jeriken, warga yang sebagian besar merupakan pedagang gorengan dan kerupuk ini rela antre panas-panasan di tengah terik matahari. Untuk mendapatkan minyak goreng curah ini, warga harus menyerahkan fotokopi KTP. Setiap warga dijatah 18 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Inilah detik-detik saat mobil pemadam kebakaran PT Inalum kecelakaan di ruas Desa Pakam Batubara, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat seorang pengendara motor yang berupaya menyalip paksa mobil damkar mengejutkan sopir hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, sopir truk damkar bersama 4 petugas lainnya terluka. Proses evakuasi mobil damkar berlangsung hingga malam dengan melibatkan 1 unit mobil derek. Terminal Kalideres terus didatangi pemudik sejak pagi hingga sore tadi. 400 penumpang telah diberangkatkan dan akan terus meningkat hingga malam. Sebagian besar wilayah tujuan para pemudik adalah Pulau Sumatera dan Jawa Tengah. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak terminal telah menyiapkan 70 bus tambahan. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diprediksi akan berlangsung hingga 3 hari jelang Idul Fitri. Ganjar Pranowo sukses ungguli Prabowo Subianto dalam survei Bursa Capres 2024. Informasinya saat lagi untuk Anda.